Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu wa sallam Muhammadan Muhammadin. Yang hormati Bapak Ustaz Bapak Sugiharto MPI Kepala Sekolah SMK IPB Al-Bangsa. Saya hormati Ibu Guru Ustaz yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih akan berkumpul bersama, yaitu di agenda sosialisasi TGP tentang beberapa budaya positif di lingkungan sekolah. Yang mudah-mudahan dari awal hingga akhir acara dengan cara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa keresahan suatu. Amin. Salawat wassalamu ala Allah, semoga selalu terima kepada ibadah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia akhirat. Amin. Baiklah, berikan acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari acara pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu acara yang kedua, doa. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa boleh. Berdoa selesai. Baiklah, kemudian acara yang ketiga yaitu presentasi CGP tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sugiharto, kemudian waktu dan tempat kami atur. Terima kasih kepada Mas Amin selaku pembawa acara kegiatan hari ini. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi amri wa lukukan bisani wa qawli mabatuhu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita semua masih bisa berkumpul dalam rangka acara sharing atau kita workshop bersama sosialisasi tentang budaya positif, nilai-nilai positif yang nanti akan kita kembangkan di sekolah. Yang ini adalah merupakan oleh-oleh ataupun materi yang saya dapat dari calon guru penggerak angkatan ke-9. Sebelumnya saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-8, berangkat dari seorang kepala sekolah. Jadi dengan adanya program CGP ini, kita masing-masing diupayakan atau saya secara pribadi dididik untuk bisa menginduksikan atau bisa menjalankan pengetahuan yang saya dapat melalui program CGP. Salah satunya yaitu menularkan tentang budaya positif. Baik, yang belakangnya kalau pasangan selawat tetap kita lakukan ujian kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan sampainya besok yang mulia Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya secara pribadi mohon maaf Bapak Ibu, kegiatan ini akan berlangsung seperti ini ada 7 kali dan yang paling nanti sedikit ekstrim yaitu hari terakhir. Kenapa? Karena kita akan melibatkan seluruh komponen, baik komponen dari pihak komite, dari wali, dari masyarakat. Yang ini sebetulnya merupakan kitanya bagian dari promosi. Jadi syukur alhamdulillah. Tadinya saya di awal untuk menjadi guru penggerak itu belum seberapa saya berminat, karena mengingat banyak tugas-tugas lain yang harus saya emban.
Tapi begitu saya terpilih dan saya merasakan di dalamnya, bahkan saya mengajak kepada rekan-rekan guru untuk bisa belajar bahwa Bapak sekalian, kalau nanti di CPKB itu daftar aja tidak apa-apa, mana yang duluan, karena rupanya di CPK ini sangat berpengaruh untuk kedepannya, apalagi untuk rekan-rekan yang memang niatnya saya ingin jadi seorang pendidik. Pendidik itu tidak harus guru saja, dosen juga pendidik. Makanya undang-undangnya cuma satu, dan dosen. Nah di situ perlu saya sampaikan sebelum saya sampaikan materi masalah budaya positif. Di CPKB Bapak itu cek aja, daftar. Nanti caranya gimana Pak penyelesaiannya? Kita lakukan proses uji itu, kayak gini. Nanti bagaimana isinya? Kita punya lab komputer. Nah, ayo bersama-sama kita sekarang lakukan merasa percaya diri kita mendaftar ke CGP, kita menjadi guru penggerak kalau tidak salah angkatan beberapa 11 ya. Karena yang angkatan 10 sudah selesai, angkatan 11 ada. Jadi nanti kami bantu bagaimana Anda bisa mengikuti itu dan bisa dinyatakan lulus sampai dengan nanti ada interview. Ini adalah bagian dari budaya positif yang bisa diterapkan ke rekan-rekan semua. Ini yang paling tertuntut di kita sebetulnya di awal itu ada beberapa hal yang harus kita miliki, bahwa ini tidak saya ada seperti ini ya, ada slide bahwa seorang guru itu harus memiliki jiwa yang among. Dan jiwa among itu jiwa untuk bisa menuntun anak-anak, atau kita kalau ibu-ibu ya melindungi, mengajari anak-anaknya. Kita nggak harus sama ambil tidak. Nah disinilah nanti kalau kita sudah memiliki sifat among tadi, otomatis budaya positif itu akan terwujud dengan sendirinya. Di sini kalau saya tuliskan bahwa budaya positif itu kita menerapkan beberapa konsep-konsep. Contoh disiplin positif, posisi kontrol restitusi, memiliki keyakinan kelas, bahkan menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Bisa menciptakan budaya positif tersebut jika ada permasalahan-permasalahan melalui segitiga restitusi. Nah disinilah saya akan mendiskusikan beberapa materi yang kaitannya tentang pelaksanaan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah harus melalui disiplin dulu. Nah disiplin positif itu ada beberapa hal, yaitu antara kita teman sejawat, ya teman sejawat aja. Jadi kalau kita dengan teman sejawat kita bisa menciptakan lingkungan yang baik, tidak berkoloni, kita sama-sama menjaga, nah itu merupakan budaya yang baik yang bisa nanti berimbas ke peserta didik kita. Terus yang kedua, antara guru dengan siswa, kolaborasi. Jadi siswa itu bukan hanya sebagai objek ya. Kalau di budaya positif itu siswa itu menjadi aset, sama dengan teman-teman. Teman-teman ini merupakan aset. SDM adalah aset. Jadi aset itu bukan hanya sarana dan prasarana saja, tetapi SDM lalu guru yang hebat, terus serta tata usaha yang hebat, dan anak-anak didik kita. Disinilah kita butuhnya kolaborasi, bahwa peserta didik bukanlah merupakan objek yang harus menderita. Dan menderita bagaimana? Kalau Bapak Ibu guru, Pak saya dapat tugas mengajarkan namanya teknik otomotif, namanya Pak Topik, saya Pak mana akhirnya guru di otak saya. Pak Topik ini ngajar anak-anak, ayo masuk ke bengkel. Nah begitu di bengkel itu ada satu anak yang agak males bapaknya. Nah disitulah dituntut Pak Topik itu tidak langsung menjudge. Oh kamu males, kamu nanti bodoh, nah itu yang boleh. Kenapa? Kita hanya bertugas menuntut melakukan, kita mengarahkan. Jadi kalau kita
menghadapi persoalan dengan anak-anak yang kompleks. Nah, yang kita butuh kepiawaian teman-teman semua berinovasi bagaimana ngajar anak-anak supaya anak-anak itu bisa merasa terlayani dengan baik. Jadi budaya positif yang diutama, positif yang kedua itu bagaimana kita bisa menunjukkan rasa senangnya anak kepada kita selaku dewan guru, selaku guru, selaku among. Tapi kalau anak sudah tumbuh bencinya, nah itu yang sulit sekali. Terus yang ketiga, kita menumbuhkan komunikasi juga dengan siapa? Wali murid. Contohnya siswa kita saat ini. Di saat siswa kita ini kita masih mendapatkan ilmu kuadrat 4. Tapi kemarin itu saya diprotes kalau kuadrat tidak boleh, Pak. Intinya bahwa pendidikan itu adalah merupakan sebuah proses menuntun waktu keberanian, ya. Jadi untuk mencapai cita-citanya. Jadi anak itu juga ada yang bodoh, tidak ada yang mohon maaf kurang mampu dan sebagainya. Cuma bagaimana kita melayani anak-anak kita bisa mencapai kepada cita-citanya. Nah terus yang selanjutnya Bapak Ibu, memang dalam menghadapi peserta didik itu ada sama-sama perilaku ya atau motivasi. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan anak itu. Kalau Bapak Ibu wakil mengalami kesalahan ya nanti dia merasa gak nyaman pasti dihukum. Makanya kemarin kami mengadakan video itu penyelesaian konflik siswa terlambat atau siswa bermasalah. Nah itu nanti akan kami induksikan lagi kepada rekan-rekan. Terus yang kedua, mamanya siswa-siswa itu mendapatkan imbalan atau motivasi. Nah ini saya ini ya, saya sekali siapa nanti yang berprestasi tak kasih gitu. Tidak semuanya itu tadi kan budaya positif bukan? Budaya positif. Tetapi tidak semuanya bentuk apresiasi dan motivasi penghargaan itu membuat anak didik kita secara keseluruhan itu akan termotivasi belajar. Bahkan nanti akan melemahkan, aku mau belajar, nanti pasti ada ini duitnya. Untuk semester berikutnya nggak ada penghargaan. Jadi malas mereka belajar gitu. Nah disinilah nanti kita sama-sama membahas bagaimana kita memberikan motivasi kepada peserta didik, tapi tidak menjadi bumerang gitu loh. Terus juga nanti terjadi sebuah gantungan. Gantungan itu anak-anak merasa tergantung, nanti kalau saya melakukan ini saya dapat ini. Jadi apresiasi itu tidak harus berbentuk dengan uang, tidak harus berbentuk dengan barang. Mungkin rekan-rekan nanti bisa usulkan ke saya seperti apa nanti bentuk apresiasi. Terus yang terbaik adalah nanti yang ketiga. Jadi anak-anak itu belajar itu benar-benar karena mereka termotivasi dengan dirinya sendiri. Artinya mereka menghargai bahwa saya belajar ini untuk mencapai cita-cita. Nah bagaimana menanamkan teori itu? Nah itulah yang butuh inovasi dari semua rekan-rekan guru. Ya, bisa lanjut. Baik, dalam slide selanjutnya sekarang posisi kita. Bapak Ibu guru yang saya hormati, posisi diri kita coba kita lihat di sana kalau masih bisa bekerja, insya Allah bekerja. Posisi menjadi seorang guru yang pertama sebagai penghubung, benar gak? Benar gak Bu? Salah ya? Salah. Terus siapa kalau siswa kita bermasalah yang buruk? Bapak Ibu pertanyaan saya. Maunya itu memberikan tugas. Nah, memberikan tugas sesuatu sudah mau cek. Siapa yang ngasih hukuman? Gurunya. Jadi status guru itu pertama menghukum, benar. Makanya nantinya kita wajib berbuat diri semua. Kalau menghukum lebih identik dengan apa? Pengadil. Nah ini yang sangat miris sekali. Jadi kita menjadi seorang penghukum tanpa mengetahui anak itu bersalah atau kenapa. Terus yang kedua itu membuat rasa bersalah.
Membuat rasa bersalah itu banyak Bapak Ibu. Contoh, siswa itu kebetulan siswa kita sedikit dan anaknya ya memang mengeluarkan lumayan, buat dari itu ya. Tapi jangan salah, kemarin itu pada waktu kita memilih video alat asosiasi anak-anak kita. Coba Bapak Ibu pada waktu itu atau saya mau bicara dengan si A, actingmu juga boleh, gak saya itu acting lagi lah kamu selesai. Kira-kira anak itu minder nggak kalau bisa kita cerita lagi? Kemudian kita masih mengikutkan anak itu. Minder sama dengan Bapak Ibu kalau ngajar, jangan sampai menimbulkan minder anak. Nah, mulailah kita menjadinya kita sebagai kalau sebagai teman, anak-anak itu nanti akan semangat. Ibu ini loh ya, bukan karena apanya gitu ya. Karena memang mereka merasa nyaman dengan Bapak Ibu guru. Pernah nggak kita kan pernah punya guru yang baru lalu terus berhenti lagi gitu ya? Pernah nggak? Oh saya maunya diajar begini aja ibu terus gitu. Walaupun di situ ada disposisinya, oh gurunya ganteng mamanya, oh gurunya cantik mamanya, mamanya seperti itu. Tapi lihatlah bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia bersikap. Mengapa Bapak Ibu guru tidak menjadi guru-guru yang diidolakan oleh siswa tadi, termasuk saya? Kalau maksudnya datang malas lah, kabur mamanya. Disinilah saya juga wajib introspeksi. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu guru kita sebagai pemantau. Nah ini yang mulai juga kita benahi di sini. Semua guru saya minta peduli, semua guru saya minta mau ibaratnya saling satu dengan lain itu saling memberikan informasi yang terbaik untuk kemajuan sekolah. Jangan sampai kita acuh masa bodoh. Dan saya mohon maaf untuk kemarin itu banyak juga informasi dari beberapa guru siswa kita bapaknya sakit keras Pak. Nah ini, jadi di sini kita butuh sumbangsi dan contoh kayak guru kita Pak Taufik anaknya mengalami musibah ya, musibah. Nah ini nanti kita sama-sama untuk membantu meringankan bebannya. Inilah bagian dari rasa empati kita pada sesama kita. Terus yang terakhir adalah sebagai manajer. Bapak Ibu guru, Anda itu dituntut menjadi satu, yaitu sebagai manajer. Kenapa aku sebutnya manajer? Manajer itu orang yang mengelola, ya, mengelola sesuatu masalah dan menyelesaikan masalah tersebut dengan adil dan bijaksana. Jadi tidak semuanya kita itu memberi hukuman kepada siswa. Nah inilah nanti yang lainnya juga ke dalam keyakinan kelas, ya, dalam keyakinan kelas. Lanjut ya. Nah itu tapi kita dituntut sebagai manajer. Memang kalau saya presentasi memang seperti ini. Oke. Nah di sini sebagai manajer itu sebagai apa? Guru itu diharapkan bisa mendukung siswa mendapatkan solusi yang terbaik, ya, mendapatkan solusi yang terbaik atas permasalahan sendiri. Jadi contoh siswa terlambat itu masalahnya kita siswa sebetulnya. Cuma kita masih mencari dulu masalah ini. Jangan tiba-tiba Anda langsung pukul tangan push up, set up, nah bukan seperti itu. Terus yang kedua, bahwasanya kita ini kalau seorang manajer, ingatlah Bapak Ibu, tekankan dalam hadis sanubari kita bahwasanya tuntunlah anak-anak itu. Nah, kamu mau jadi apa? Kalau mereka mempunyai cita-cita arahkan. Oh, kamu sewirausaha ya. Kamu wirausaha kambing, kamu wirausaha bebek, kamu wirausaha bengkel. Coba tekankan dulu, bantu mereka melakukan cita-citanya. Bukan itu menuntut program, tapi disesuaikan juga dengan program zamannya. Bangunnya kayak Pak Kopeng, nah kamu nanti cita-citanya buat bengkel. Kalau bapak masih ini manual diganjel umpamanya, besok beli kopi, kayak gitu ibaratnya. Jadi nanti lebih enak. Apa waktu
nanti oni namanya seperti itu. Nah ini kan tujuannya kita supaya kita menjadi seorang guru itu memiliki jiwa positif sehingga itu membudaya dan berlaku makanya disebut dengan budaya positif. Keyakinan itu makanya gini, pada waktu mau mengajar Bapak Ibu guru tanya sesuatu ngajar hari ini apa yang kita sepakati. Yang pertama bawahnya keluar kalau mau buang air kecil amin bawahnya itu. Terus yang kedua tidak pulang sebelum pada waktunya. Terus yang ketiga berdoa sebelum memulai pelajaran dan nanti bisa habis selesai pelajaran. Nah itu Bapak Ibu guru itu tolong diterapkan nanti di kelas. Walaupun siswa itu merasa bosan, tapi itulah sarana komunikasinya. Mulainya dari siapa? Jangan dari Bapak Ibu guru, tapi dari siswanya. Kamu mau apa tuh hari ini? Saya mau jam sekian istirahat. Terus saja dulu. Nanti baru disitulah sampaikan dengan aturan sekolah. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif bisa untuk menangani seorang apabila itu berangkat pada diri kita masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Mungkin nanti sahabat ngobrol tidak silakan tanyakan sebelum kita tutup. Baik, terima kasih kepada materi yang sudah disampaikan dari Bapak Biasa. Sebelumnya untuk menciptakan suasana yang lebih semangat, boleh kita tepuk tangan dulu ya Bapak. Selanjutnya di sini kita akan adakan sesi tanya jawab setelah dari materi dari Pak Sudarto yang sudah menjelaskan beberapa banyak sekali sudah beberapa banyak sekali terkait sosialisasi CGP tentang penerapan budaya positif di Moskow. Untuk itu bagi beberapa ibu media belum ataupun mungkin ada kegelisahan atau mungkin pertanyaan yang sekiranya muncul di beberapa sekalian, bisa kita sharingkan jika menjawab dan nanti jawaban menjawab oleh beliau atau beliau. Monggo dari Bapak Ibu untuk selanjutnya kita saksikan jawab bagi yang ingin menanyakan langsung kepada materi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Sugi selaku calon guru penggerak angkatan 9 adalah tadi Bapak menyampaikan tentang budaya positif. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah penerapan budaya positif ini hanya disosialisasikan oleh guru selaku tenaga pendidik untuk mengaplikasikan di kelas, ataukah wali murid atau dalam tanda kutip masyarakat itu juga perlu sosialisasi terkait budaya positif agar bisa mendorong terciptanya pelaksanaan pembelajaran yang lebih relevan atau lebih baik. Jadi ada hubungannya antara guru dengan wali terkait dengan budaya positif ini untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Rifana. Untuk penerapan budaya positif ini apakah hanya disosialisasikan oleh direktur kepada wali muda atau peserta didik? Untuk penerapan budaya positif ini memang iya, di awal wajib tekankan guru semua yang mensosialisasikan atau mengindustrikan adalah peserta didik. Tapi sebelum kita mengindustrikan atau mensosialisasikan ke peserta didik, minimal kita sesama kerja. Salah satu budaya positif yang bagus di kerja adalah kita sambil sharing
inovasi apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak tetap dan senang untuk belajar. Dengan kita ini dasarnya jamaah, artinya kita ini ya teman-teman yang pada bisa apa sih yang bisa anak ini suka. Nah inilah yang nanti setelah budaya positif. Yang kedua, sebelum kita ke sesuatu, otomatis kalau budaya positif itu nanti ada bagian-bagian yang harus dikerjakan oleh siswa terkait dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berangkat dari keyakinan sekolah. Contoh, keyakinan sekolah dibuat dulu dari rekan-rekan guru semua. Saya juga guru, kepala sekolah adalah persahabatan. Nah, kita sepakat bahwasanya kita selalu guru. Pada waktu mengajar, pertama ya kita berusaha yang rapi dan sopan. Pada waktu saya mengikuti kemarin juga di KKS sama ini di luar dari Bapak Kepala Dinas, bahwa saya seorang guru yang hadir ke sekolah itu usaha rapi bersih. Jangan sampai terkesan apa adanya, nanti akan dipukul sebagai. Dan ini benar, walaupun nanti di bawahnya kita melakukan pekerjaan kalau yang produktif kayak Pak Taufik kalau bergabung dengan poli terus kayak masa DD yang produktif mamanya sampai kaki bajunya lepas karena angkat safety tunggang kuat makanya DD yang besar. Tapi biasanya lagi gitu itu wajib mengenakan busana yang rapi bersih dan sopan. Terus jangan sampai mohon maaf mencit ya kita tunggu. Jadi memang disarankan budaya positif itu berangkat dari kita dulu, dari belakang dulu. Kalau rekan-rekan guru ini badannya wangi, nyaman gitu, siswa akan merasa nyaman. Mohon maaf sekali lagi, rupanya ini bagian juga dari budaya positif. Hanya itu akan merasa nyaman dengan kita. Dulu waktu saya SD, saya itu senang dengan Bu Emawati. Nah ini kenangan saya kenapa? Bu Emawati itu bukan wangi aku bukan sebetulnya, tapi wanginya karena Mbak Tua itu pakai minyak apa itu nggak minyak bayi itu loh, minyak telur. Jadi saya dengan bau minyak telur itu udah seneng gitu loh kan. Begitu tahu minyak wangi karena orang tua saya minyak wangi. Setahu saya pas saya dengan bayi itu rasanya dia fresh. Rupanya guru saya udah tua, makanya pakai minyak telur. Biar bibit bau minyak telur daripada tahu waktu kan. Nah ini yang kedua. Terus yang ketiga, kita wajib mendukung dulu budaya positif kita. Memang ada di sini saya sudah wajib memperbaiki diri kita. Yaitu disiplin waktu. Yuk kita mulai disiplin waktu. Dan ini termasuk saya ya. Saya ngomongin untuk saya sekarang CGB ini bukan selalu depan sekolah. Kalau selalu depan sekolah, kepala sekolah itu bedanya itu kalau dia ini mungkin saat ini. Tapi kalau saya selalu guru, walaupun siswa pernah itu memang wajib gurunya yang ada duluan. Dan itu jangan masuk ke kantor, usahakan terlihat di luar gurunya. Ini salah satu penerapan budaya positif. Jika tiga ini satu selanjutnya mungkin satu pertanyaan. Monggo dari Ibu Guru atau mungkin dari Bapak Guru topik. Monggo silakan. Ini saya jelaskan. Jadi memang tadi itu Bapak Guru mengatakan bahwa tidak ada seperti dan juga berkaitan dengan barang siapa yang pakaian wangi, pakaian wangi itu makhluk saubuhu jaga makhluk. Jadi barang siapa yang pakaian wangi, pakaian wangi maka tanpa nahan, artinya akan sehat pikiran. Dan juga bahwa inna Allah lebih untuk menarifah bahwa sesungguhnya bahwa di sana adalah tauhid adalah yakin bahwa Allah itu pasti senang dengan keadaan orang-orang yang bersih, orang-orang yang tenang, orang-orang yang suci. Maksudnya dia dari atas kecil betul bahwa dan sedikit ini baca ini kita solusi saja bagaimana kalau ada setiap rapat di sekolah kita, baik itu awal maupun akhir ini melibatkan wali murid
Toh walaupun beberapa ada siswa-siswi yang sekolah di sekolah kita ini supaya tahu dengan kondisi atau situasi yang ada di sekolah kita. Artinya supaya itu bisa tertarik dirinya, senang dengan keadaan di sekolah kita. Begitu. Mari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Topik atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab. Alhamdulillah, terima kasih Pak Taufik. Tadi rekan-rekan semua mendengar jawaban tadi yang saya sampaikan. Kalau di agama Islam memang ada ajarannya, ada sunnahnya ya Pak Taufik ya. Artinya memang kita diwajibkan untuk bersuci dari bisa dan ada suci. Pada waktu menunaikan ibadah, ingat bahwa kita menjadi seorang guru pada waktu mengajar itu juga bagian dari nilai ibadah yang misalnya. Pak Taufik, terima kasih usulannya. Nanti Pak Taufik di pertemuan ke-6 dan 7 Pak Taufik kita mengajak rekan-rekan wali murid untuk rapat seperti ini Pak Taufik. Dan jumlahnya nanti kita ambil ada banyak termasuk gurunya. Jadi pada waktu rapat nanti ada bukan perwakilan semua dan nanti perwakilan wali murid supaya ada hubungan timbal balik yang tadi saya sampaikan. Untuk menciptakan budaya positif berarti pihak sekolah wajib melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak stakeholder yang ada. Siapa stakeholder yang ada adalah wali murid salah satu. Terima kasih masukannya Pak Taufik. Mudah-mudahan melalui forum kegiatan kita Industri Budaya Positif di SMK Mutiara Bangsa melalui program Calon Guru Penggerak Angkatan 9 kita bisa menambah wawasan dan untuk kedepannya kita akan lebih baik sehingga nanti peserta didik banyak yang tertarik untuk datang ke sekolah kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita nanti baik di rumah kita maupun kita di masyarakat kita mempunyai nilai positif. Ingat, budaya positif bukan hanya untuk di sekolah saja publik. Karena di situ selain kita mengajarkan nilai-nilai luhur budaya positif itu juga nantinya akan berkembang ke masyarakat. Kalau peserta pendidikan ini kita juga suatu guru di masyarakat kalau kita di masyarakat saya rasa masyarakat yuk sekolah saya sih. Kalau kita tidak punya nilai jual di masyarakat, bagaimana Anda mau mengajak peserta didik dari sini? Dan jadi berangkat dari diri kita masing-masing. Terima kasih. Saya balik ke moderator. Saya rasa itu kayaknya. Baiklah, acara yang selanjutnya yaitu untuk hari acara pada pagi dan siang hari itu kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Cukup sekian dari saya selaku acara. Apabila ada menyampaikan acara yang seperti yang saya hari ini terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya pun. Tapi kepada Allah mungkin kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.